Apa ini? Nah, ini kayaknya penonton nih, guys. Nah, ya kan? Apa itu? Kesurupan kepiting nih, kepiting nih. Ini kepiting sih. Tangannya begini soalnya nih. Kesurupan di pertunjukan jaranan. Penonton diserang hingga telinga terluka. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah kejadian di mana seseorang penonton yang lagi nonton sebuah pertunjukan tiba-tiba kesurupan. Ada yang kesurupannya jelas, ada juga yang kesurupannya cuma nggak jelas itu kesurupan apa gitu ya. Ya tergantung imajinasinya sendiri-sendiri gitu. Cuma ini jadi pertanyaan tersendiri di banyak masyarakat. Sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena kan kalau kesurupan yang memang dia lagi nggak nonton pertunjukan, lagi nggak di tempat keramaian, mungkin cuma di kelas doang, itu udah gue jelaskan detail ya penyebab kesurupan yang seperti itu di video yang ini nih. Nah, di video ini jelas banget ada 4 penyebab orang kesurupan. Kalau belum nonton, ditonton aja. Nah, tapi di video kali ini beda nih penyebabnya. Ternyata bukan hanya 4, ada 4+1 nih. Dan tentunya ya bukan karena jin. Kita tonton dulu video-video yang kamu tag di medsos gue. Yang pertama, Uts. Oh, ada tuh yang senyum-senyum tapi kok bisa nahan ketawa ya? Wah, luar biasa. Ada tahu bulat nih, nanti jangan-jangan ada orang yang denger tahu bulat keserupan juga. Ini kayak di video ini nih. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa musik yang dimainkan nggak ada musik-musik ritual, itu musik seneng-seneng, musik-musik ya hiburan doang gitu. Tapi ada 2 orang yang tiba-tiba kesurupan. Dan diduganya, gue nggak tahu ya apakah memang dia pertunjukan seperti ini, udah di setnya pura-pura jadi penonton dulu, atau memang beneran penonton. Nah, kalau yang beneran penonton, ini yang nanti akan gue bahas agar kamu tidak terbodohi dengan pikiran kamu sendiri. Karena ketika kamu tidak bisa mengatur pikiran kamu, maka kamu yang akan diatur sama pikiran kamu. Kesurupan perlu disadarkan. Sadar mandiri kemudian. Aduh, ada musiknya nih, ngeri copyright gue. Set. Ini lagi pertunjukan budaya ya, atau tradisi gitu. Ceritanya kesurupan. Dikasih kulit ketupat makanan. Oh. Aduh. Kelolodan ya. Nah, kalau kesurupan ini ya namanya tradisi, guys, seni. Itu bagian dari seni pertunjukan. Jadi ya itu memang bagian dari hiburan itu sendiri, bukan untuk dipercayain itu beneran ada jin yang menyerupi, bukan. Jadi ya si abang-abangnya juga tadi ketawa-ketawa ketika kelolodan. Kelolodan kulit ketupat. Lagi aneh-aneh aja mau ditelen gitu. Ya kalau kulit ketupat gitu mungkin harusnya nggak ditelen, kayak dikunyah, dikumpulin di dalam mulut. Udah. Tapi kayaknya berusaha mau nelen tadi, atau jangan-jangan nggak sengaja ketelen, jadi akhirnya ya hiburannya kepotong sama ketawanya dia sendiri. Ya luar biasa kalau untuk tradisi ataupun hiburan atau seni aja sih, ya namanya itu juga bagian dari pertunjukan, kita hormati aja. Nah, ini yang diundang sama tretan muslim nih ya. Set. Wih, lincah banget, luar biasa.
Wah, ini terniat sih. Ah, ini pertunjukan nih lagi-lagi nih tuh. Ini pertunjukan tradisi, pertunjukan nari. Kayaknya pertunjukan jaranan ya. Ini budaya aslinya Indonesia, terkenalnya dari Jawa Timur nih guys. Tuh. Ini tarian-tarian kan tuh. Wih, luar biasa. Apa ini mau dikasih apa? Oh, kelapa. Nah, kalau ini bukan penonton yang kesurupan ya. Tapi kalau misalkan dia beneran nih merasa si penari-penarinya ini, atau jangan-jangan dari penonton awalnya terus tiba-tiba bisa kesurupan gitu, ini juga bisa masuk nih. Nanti kalau misalkan si penari-penarinya ini yakin ini adalah kesurupan. Nanti penjelasannya. Nah, ini penonton nih ya harusnya nih. Tuh. Diinformasikan buat pedagang atau pecandu bahwasanya rombongan Mataram akan kembali menghibur masyarakat. Tuh. Dari omongannya juga terang-terangan bahwa ini kita akan menghibur gitu. Gue juga nggak tahu nih, ini yang kesurupan bagian dari tim pertunjukannya kah? Yang memang sudah saatnya untuk kesurupan gitu, atau memang ini orang yang nonton. Kalau orang yang nonton nih, ini yang bahaya nih guys, karena itu tanda kalau kamu tuh nggak bisa ngatur pikiran kamu sendiri ketika kamu kesurupan dengan nonton-nonton pertunjukan budaya kayak gini. Ini bahaya nih. Aduh, ini musik bukan musik aslinya nih, ini kena tag down nanti. Mencorong apa ini? Nah, ini kayaknya penonton nih guys. Nah, ya kan? Apa itu kesurupan? Kepiting nih. Ini kepiting sih. Tangannya begini soalnya nih. Hati-hati tuh kalau ada yang kesurupan ikan gapi itu dimakan. Aduh. Nah, apa ini? Ini apa ya? Kesurupan apa ini ya? Kucing nih, ini kesurupan kucing sih. Nah, ini yang kayak gini-gini nih guys. Ini kan kelihatan kalau di videonya itu penonton gitu. Nah, ini penyebabnya nih harus kamu tahu biar kamu nggak jadi bagian seperti itu gitu. Berikutnya apa nih? Kesurupan di pertunjukan jaranan. Penonton diserang hingga telinga terluka. Kesenian jaranan yang diduga kesurupan menyerang seorang penonton di kawasan Mojopanggung, Giri, Banyuwangi, Jawa Timur. Upaya pawang memisahkan pemain jaranan yang mengamuk gagal. Akibatnya daun telinga kanan milik remaja 19 tahun yang digigit dua pemain jaranan terluka dan tak utuh lagi. Waduh. Setelah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Fatmawati, Banyuwangi, korban sudah diperbolehkan pulang. Nah, itu kan pertunjukan dengan kostum-kostum kayak gitu padahal. Dan kasus ini. Kemudian kami tanyakan kerabat terakhir terkait dengan luka ataupun kejadian tersebut untuk laporan ke Polsek ataupun ke Polres. Namun demikian sampai sekarang korban menyatakan bahwa masih menunggu pihak keluarga untuk komunikasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi meminta keamanan ditingkatkan agar pagelaran seni budaya tetap nyaman disaksikan. Nah, betul. Dan kami berharap ke depan tidak terulang lagi. Jadi kami Betul. mengimbau pada teman-teman pelaku seni jaranan ini juga bisa lebih mengendalikan lagi dari seluruh pelaku seninya. Betul. Yang kedua juga kepada penonton juga harus berhati-hati lagi. Saya harap bisa jadi pembelajaran buat kita semua pelaku seni yang ada di Banyuwangi. Pihak paguyuban jaranan sudah mendatangi rumah korban di Secawan, Kabat Banyuwangi untuk bersilaturahmi sekaligus meminta maaf atas insiden yang terjadi. Nah, ini nih. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ini sumpah kejadian-kejadian kayak gini nih jadi pertanyaan sendiri nih antara si penarinya sama si penontonnya. Apakah ada dendam tertentu sebelumnya, atau ada emosi atau kesel sebelumnya sama penontonnya? Kok dari ribuan atau ratusan penonton di situ dia nyerangnya ke satu orang itu? Terus kan kita tahu seni dan budaya asli Indonesia seharusnya itu tidak ada yang melukai orang awam gitu. Ini kok bisa sampai terjadi terlukanya seseorang? Padahal ya kita tahu itu cuma seni, itu cuma budaya, itu cuma pertunjukan atau hiburan. Kok bisa lepas kontrol kayak gitu?
Nah, kalau dalam sebuah pertunjukan sampai lupa diri, itu kita biasanya kenal dengan sebutan euforia tuh. Kebawa euforia penonton, saking hebohnya, saking senangnya dan percaya dirinya dia, kita sampai lupa diri. Nah, itu penyebab juga pemain-pemain debus sampai lupa teknik sehingga kebelek beneran. Terus juga magician sampai lupa teknik, akhirnya prediksinya gagal dan semacamnya. Nah, begitupun kejadian yang gigit kuping ini nih, gigit telinga ini nih. Dia saking terbawa suasana atau euforia ini dari penonton-penontonnya, saking semangatnya, menjiwai luar biasa. Dia sampai lupa diri, kayak mungkin dia ada emosi-emosi terpendam juga, sehingga emosi itu muncul. Dan ya yang jadi pertanyaan sih, kenapa dari sekian ratus penonton yang terpilih satu orang itu tuh? Nah, itu tuh. Apakah memang itu penonton yang terdekat atau ada masalah tertentu sebelumnya? Ya kita nggak tahu karena beritanya cuma sebatas itu doang tuh. Sebatas dia menggigit telinga penontonnya, lalu telinganya sampai tinggal setengah gitu. Wah, luar biasa. Ini bukan lagi keajaiban, tapi ini udah perbuatan kriminal sih. Dan itu semoga bisa jadi pembelajaran juga untuk pelaku seni dan budaya agar bisa lebih mengontrol diri dan tidak terbawa euforia atau semangat atau kondisi di panggung. Ya walaupun kamu percaya diri, seneng, happy, pastikan kamu masih mengendalikan diri agar pertunjukan kamu bisa dinikmati. Karena kalau kejadian kayak gini, ini bisa jatuhnya jadi mencemarkan nama baik budaya Indonesia itu sendiri. Orang ketika ngelihat jaranan, ketika ngelihat pertunjukan tradisi, karena kejadian seperti ini, karena kesalahan satu orang, orang jadi takut tuh. Ya kan? Selama ini kan pesulap merah yang dituduh-tuduh menghancurkan budaya, membongkar seni, membongkar tradisi Indonesia. Enggak. Gue mengembalikan tradisi dan budaya Indonesia kembali ke pertunjukan doang. Tidak disalahgunakan oleh dukun-dukun untuk penjualan jimat. Sehingga ketika seni dan budaya ini balik ke pertunjukan, banyak orang yang mau mengeluarkan uangnya untuk beli tiket untuk nonton tradisi dan budaya kita. Nah, yang begini ini nih, yang sampai ngegigit kuping penonton, sampai luka, sampai masuk rumah sakit, ini yang justru mencemarkan nama baik budaya. Orang jadi negatif, berpandangan negatif terhadap tradisi dan budaya kita, seolah-olah seni kita tidak bisa dikontrol, padahal kesalahan satu orang. Jadi ini untuk pembelajaran juga teman-teman praktisi seni, praktisi budaya, praktisi hiburan. Ketika kamu ada di atas panggung dan kamu lagi emosi atau lagi happy dan semacamnya, jangan sampai terbawa suasana sampai kamu lupa diri, akhirnya ya tidak sesuai rencana awal. Jadi pertunjukan kamu juga nggak rapi dan malah mencemarkan nama baik budaya ataupun seni itu sendiri. Lalu balik lagi ke pembahasan awal, penyebab seseorang yang lagi nonton tiba-tiba dia kesurupan. Ini sebenarnya penyebab awalnya orang-orang seperti ini adalah ingin mendapat validasi. Sebenarnya itu dia pengen dapat validasi, ingin dapat perhatian. Kalau dalam gangguan psikologisnya itu disebut gangguan histrionic personality, di mana seseorang ini merasa ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya atau dari orang banyak dengan cara yang ekstrim. Nah, kamu pernah tahu nggak sih teman-teman sekolah kamu yang dulu padahal dia nggak sakit, padahal dia nggak punya penyakit bahaya apapun, tapi cerita kesana kemari, membuat sebuah kondisi dramatis untuk membuat seolah-olah dia sakit beneran, seolah-olah dia punya penyakit jantung, seolah-olah dia punya penyakit kanker. Orang-orang teman-temannya banyak yang perhatian, ih kasihan ya dia, terus akhirnya dibuat lemes-lemes. Nah itu dia, itu sama juga kejadiannya seperti orang-orang yang kesurupan ini nih. Jadi sebenarnya dia ada ide, dia ngelihat pertunjukan ada pelaku seninya yang lagi kesurupan, muncul tuh di pikirannya tuh, ih asik ya kalau gue ditontonin banyak orang kayak gitu. Ih keren kali ya kalau gue ikutan gerak kayak gitu tuh. Wih keren kali ya nanti banyak yang videoin gue masuk medsos. Terus gue dianggapnya punya kelebihan tuh. Wih keren tuh. Nah akhirnya berusaha lah pikirannya membuat-buat, iya kok badan gue terasa kayak ada merinding-merindingnya. Oh jangan-jangan ini mau dimasukin jin. Nah
Jadi kebohongan demi kebohongan demi kebohongan di pikirannya menyatu seolah-olah itu menjadi kebenaran. Itu disebutnya, juga ada penyebutannya, fenomena psikologisnya, yaitu adalah the illusory truth effect. Itu artinya adalah kebenaran semua atau kebenaran yang ilusi, kebenaran palsu. Saking banyaknya kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang di pikirannya sehingga dia menganggapnya itu sebagai kebenaran dan jadilah tuh, wih, nari-nari, keserupan-keserupan. Nah, itu dia. Maka dari itu bahaya banget ketika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri. Contoh lainnya adalah gue bisa ngelihat hantu. Itu adalah ciri-ciri orang histrionic personality, di mana seseorang membuat-buat kondisi bohong atau membuat-buat kondisi dramatis untuk membuat dirinya tuh dianggap atau diperhatikan orang banyak, ya kan? Akhirnya, wah, saya melihat kuntilanak warna putih. Ya, asal-asalnya dia aja udah ngomongnya, ya kan? Asal-asalnya dia ngomong, terus orang-orang juga nggak minta buktiin. Cara buktiinnya juga nggak bisa, karena dia akan beralasan, ya ini cuma orang-orang tertentu yang punya kemampuan seperti ini. Kayak gitu. Jadi banyak nih cara-cara orang-orang di luar sana yang secara ekstrim untuk mencari perhatian. Dan kalau perihal jaranan, terus kuda lumping, ya kesurupan yang terjadi itu kan banyak juga yang nanya, "Bang, coba dong bahas jaranan, kuda lumping dan semacamnya." Ya kalau jaranan, kuda lumping itu pertunjukan, guys. Kalau di ilmu merah kan juga udah dibongkar ya, kayak gimana cara makan beling. Makan beling itu bukan trik, ya beneran dimakan. Nih videonya. Jadi ketika gue bilang gue udah membongkar makan beling, terus kamu nggak nonton, terus nganggapnya, wah pesulap merah berarti nganggap makan beling itu trik. Enggak. Semua yang ada di ilmu merah itu dibongkar, dijelaskan secara detail sesuai penjelasannya, sesuai faktanya. Kayak makan beling, ya faktanya makan beling beneran dimakan nih di video ini, makanya gue udah bongkar. Jalan di atas beling, jalan di atas beling juga belingnya asli yang dipakai beneran. Ini metode pertamanya ini. Nah, kalau metode profesionalnya yang ini tuh. Jadi kalau misalkan kamu masih takut-takut di awal-awal belajarnya pakai metode yang pertama. Kalau misalkan udah ahli, udah percaya diri luar biasa, kamu bisa pakai metode yang kedua. Nah, maka dari itu ketika kita melihat sebuah pertunjukan, ya kita nikmati aja pertunjukannya gitu. Nah, adapun kesurupan-kesurupan di sana itu bagian dari pertunjukan itu sendiri. Kayak dalam dunia sulap, itu kan sama aja kayak mau bengkokin sendok. Coba ambil deh sendok deh. Oke. Nih, misalkan mau bengkokin sendok. Ini metode yang paling simpelnya nih, yaitu dengan cara digoyang-goyangin. Nih, dipegang seperti ini, terus digoyang-goyangin. Setuh, bengkok. See? Kelihatan? Kelihatan ya? Jelas? Nah, terus kalau misalkan mau bengkokin lebih bengkok lagi, ini kan udah bengkok nih. Kita mau bengkokin lebih bengkok lagi nih. Nah, kalau kamu paham, keserupan di sebuah pertunjukan seni dan budaya sama seperti gerakan tangan yang dilakukan sama magician. Kita nggak perlu kayak gini, bisa. Begitupun pertunjukan makan beling, nggak perlu kesurupan, bisa kita makan beling. Tapi jadi nggak asik kalau nggak ada pertunjukan itu, nggak asik kalau bagian itu hilang. Kayak contohnya kayak gini nih. Ini kalau misalkan nggak ada tangannya, gini doang. Nggak asik nih, body language-nya kaku banget, bahasa tubuhnya kaku. Bagian dari pertunjukannya ada yang hilang. Nah, maka dari itu, yang dibutuhkan adalah ini tambahan-tambahan dalam sebuah pertunjukan, di mana agar kelihatannya tuh lebih asik dilihat, atau pertunjukannya jadi terbuat gitu. Makin bengkok, ya kan? Terus misalkan nih, kayak gini. Nih, kita lurusin. Nah, ini kan jadi lurus lagi. Sebenarnya bisa, nggak perlu ditiup. Sebenarnya bisa, tinggal begini, lurus. Tapi kayak, apa lu ngapain gitu? Maka dari itu, bagian dari pertunjukan itu untuk melengkapi keindahan atau seni dari
pertunjukan itu gitu. Ya sama aja lah kayak rumah kamu misalkan. Kan sebenarnya nggak apa-apa dong nggak dicat. Nggak apa-apa dong nggak perlu ada motif. Tapi kan itu bagian dari hiburan kamu. Ketika kamu nyampe rumah ada seni keindahannya. Nah begitupun pertunjukan. Bisa aja sebenarnya nggak ada keserupan-keserupannya. Bisa aja sebenarnya nggak ada ekspresi-ekspresi sakitnya. Tapi itu dibutuhkan untuk keindahan dari seni pertunjukan itu sendiri. Dengan kamu memahami bahwa sebenarnya budaya, tradisi kita ini adalah sebenarnya pertunjukan yang penuh dengan resiko. Kayak contohnya di Ponorogo juga di Jawa Timur, itu ada yang reok ya, reok Ponorogo tuh. Yang bisa mendirikan, topengnya berat banget. Sejujurnya kalau ditanya, coba dong pesulap merah, praktekin reok. Saya tidak bisa, saya tidak pernah mempelajari tradisi seni pertunjukan itu. Yang ada nanti tulang gue patah. Karena pertunjukan itu perlu latihan berkali-kali lipat, berhari-hari. Nggak bisa sekali latihan langsung bisa langsung. Kayak topengnya itu, bahkan ada nih orang nih berdiri nih. Dia begini, set, kayang, pasang topeng, topengnya bisa diangkat begitu tuh, langsung berdiri. Nah, itu luar biasa. Perlu pelajari selak-selak gimana caranya untuk naikin topengnya. Itu topengnya berat banget. Nah, itu loh yang perlu kita apresiasi. Itu loh yang perlu kita keluarkan nih. Harusnya kita ketika melihat pertunjukan kayak gitu, kalau nggak bayar tiket, kita keluarin duit untuk nyawer. Itu nggak gampang loh, untuk pertunjukan kayak gitu sulit. Tapi kenapa di Indonesia malah seni dan budaya kita kurang dihormati sama masyarakatnya, sehingga banyak dari pelaku-pelaku seni ini akhirnya jadi oknum dengan menjual jimat-jimatan, dengan menjual ilmu-ilmuan, pengisian ilmu untuk makan beling. Iya, lu nggak perlu isi ilmu juga bisa makan beling. Nih, nonton di Ilmu Merah. Nih gratis. Kamu bisa praktekkan langsung. Gitu. Jadi sebenarnya ketika ada klaim-klaim di luar sana yang bilang pesulap merah menghancurkan budaya karena dibongkar rahasianya. Enggak, gue menghancurkan para oknum-oknum ini yang berkedok budaya. Yang menduitkan masyarakat dari pengisian ilmu-ilmuwan, atau membodoh-bodohi masyarakat seolah-olah itu pakai jin, pakai kekuatan goib dan semacamnya. Enggak gitu. Gue malah mengembalikan sekali lagi dunia seni dan budaya kita kembali ke dunia hiburan, agar masyarakat Indonesia bisa menghargai latihan dari praktisi seninya itu sendiri, agar masyarakat Indonesia bisa mengeluarkan apresiasi uang untuk para pelaku seni ini, biar mereka untuk mencari makannya itu akhirnya nggak jadi oknum gitu. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman melihat tradisi pertunjukan kita, nikmati konsep pertunjukan dari awal sampai akhirnya. Jangan sampai kamu tertipu atau terbodohi sama pikiran kamu sendiri untuk mencari perhatian. Karena kalau yang penonton tiba-tiba kesurupan itu, nah itu dia nggak punya apapun untuk mencari validasi. Seenggaknya kalau misalkan kamu mendapatkan validasi, ya seenggaknya nih, ini paling minimal. Kamu kerja keras, ngumpulin duit, beli barang-barang mahal untuk mendapatkan validasi. Itu validasi paling minimal yang kamu bisa lakukan. Jangan malah tiba-tiba ikutan begini-gini, lagi nonton. Dan please teman-teman semua, ketika ada orang yang seperti itu kan mengganggu pertunjukan tuh, ya kan? Pertunjukan yang kita lagi lihat, itu mengganggu. Jangan berikan dia validasi, jangan menganggap dia punya kelebihan, jangan menganggap dia keren. Udah, anggap aja nih orang kelainan gitu. Dan seharusnya tidak diberikan perhatian. Sesimpel itu. Ya, agar nggak banyak lagi orang-orang yang mencari perhatian dengan cara yang seperti itu. Itu disebutnya histrionic personality, di mana seseorang suka mendapatkan perhatian lebih dengan cara-cara yang ekstrim. Termasuk ya itu, memainkan emosi-emosinya, kesurupan, pura-pura kesurupan, dan ujung-ujungnya karena kebohongan itu diulang-ulang, akhirnya terjadilah fenomena the illusory truth effect, kebenaran semu atau kebenaran ilusi. Ya, kayak contohnya orang-orang yang ngaku dulunya dukun. Itu semua orang catat baik-baik. Semua orang yang ngaku-ngaku dulunya saya dukun santet, dulunya saya ngebantai AIOEO, dulunya saya gampang banget kalau mau nyelakain orang, dulunya saya sehari itu ya minimal 60 orang yang saya celakai. Nah, itu the illusory truth effect, di mana kebohongan mungkin dia nganggap itu beneran gara-gara pertamanya dia
cerita ke teman dekatnya, terus teman dekatnya dengan bodohnya percaya sama cerita bohongan dia. Akhirnya diberikan validasi. Wih, lu keren ya dulunya, lu dukun ini tapi sekarang tobat ya, keren banget ya. Nah, akhirnya karena ada yang memvalidasi kebohongannya itu, dia ceritakan lagi ke orang lain, ceritakan lagi ke orang lain ini nyeritain ke orang lain lagi, akhirnya terjadilah kebenaran semu atau kebenaran ilusi atau kebenaran yang sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan karena kebohongannya diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Itu semua orang-orang yang ngaku dulunya dukun santet, entah itu di agama Islam ataupun di agama lain, karena ada juga, itu adalah ahli dongeng. Catat baik-baik. Pendusta. Tidak pernah bisa dibuktikan. Kalau emang bisa dibuktikan, kalau emang beneran dulunya dukun santet, ketemu sama gue, debat terbuka, praktekan, satu aja rahasia santet yang dia ketahui, coba praktekin ke gue. Ya pasti walaupun ujung-ujungnya mereka akan selalu bilang, ya kan sekarang saya udah tobat, saya tidak akan melukai orang. Das mau kui. Emang dari dulu lu gak pernah melukai gitu. Emang dari dulu itu cerita doang, cerita bohong yang diulang-ulang sehingga lu anggap kebenaran. Enggak. Itu dusta gitu. Gak pernah bisa dibuktikan. Kalau emang yakin bisa membuktikan, welcome. Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Semoga dari video ini teman-teman bisa lebih awareness, lebih sadar terhadap diri kamu sendiri, lebih bisa mengatur pikiran kamu, sehingga kamu tidak diatur oleh pikiran kamu sendiri. Dan karena kalau kamu sampai diatur sama pikiran kamu, itu kamu jadi kelihatan bodoh gitu. Ya. Oke, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.